Ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah kita berzakat ke panti asuhan mungkin lah. Lalu kita serahkan ke pengurus panti asuhan. Nah, boleh benar? Boleh. Jadi julung ya, menyerahkannya ke pengurusnya atau langsung ke anak yatimnya dikumpulkan. Tapi yang bagusnya kumpulkan anak yatimnya, pengurusnya yang mengelolanya. Jadi kerjasama aja kita. Bila kita mau berzakat ke ading kita, tapi miskin, boleh aja. Tapi di Jawa aja, boleh juga. Jadi bolehkah kita zakatnya berupa uang yang kita transfer? Nah, boleh benar lah. Jadi memang diutamakan keluarga kita dan sanak kita yang miskin-miskin itu didahulukan untuk menerima zakat kita itu, walaupun dia jauh. Walaupun anak-anaknya di Cina, di Wuhan sana nggak ada keluarnya di Wuhan gitu. Nah transfer boleh ya. Nah kayak itu. Cara berniatnya bang, pian transfer itu sudah sah, ada niat di situ. Caranya pian maigau transfer ada saham. Nah jadi menghendak yang secara resminya aku keluarkan zakatku. Nah zakatku, zakat apa nih? Zakat harta. Aku keluarkan zakat hartaku tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, julung waktu menjulung tuh kalau sudah selesai itu kita berniat pertama tadi, berniat tadi sudah. Jadi jadi berniat itu tuh simpel benar lah. Ada yang ngalih tuh, ada yang harus bahasa Arab, yang nawaya tuan ukhrija itu kan mesti harus kayak itu. Waktu pian berucap nih nah zakatku. Nah, itu sudah berniat. Seandainya kita kada berucap bang, mbah julung kada berucap, kada usah berucap ini zakatku kada apa-apa juga. Kada perlu, kada wajib, kada diharuskan orang yang menerimanya tahu bahwa ini zakat atau kada diharuskan. Kelupang harus di zakat kulah yang wajibnya, kada perlu tahu gitu orang yang menerimanya, kada termasuk syarat. Yang pentingnya menerima. Cuma sunnah bagi yang menerima mendoakan itu aja. Jazakallah khairan barakallah, macam-macam aja doanya. Nah jadi boleh benar menjulung zakat dengan cara mentransfer tadi kepada ading atau dang sanak. Syaratnya tadi fakir miskin atau yang termasuk yang aslab yang 8 itu nah. Banyak hutang kah sidin. Nah, boleh juga nih tuh. Atau mu'alaf kah. Nah, itu syaratnya itu aja. Yang pertama, yang kedua, orang nih berpenyakit bakamih kada tiis. Diobati sudah kada mau sembuh-sembuh, tatap aja banyu itu mengeluar wayah sembahyang. Nah kayak apa hukumnya masalah udu dan sembahyangnya, masalah tersisa kamihnya itu. Nah ini masalah sil baul naranya dalam kitab tuh. Jadi caranya mudah aja. Setiap kali kita hendak sembahyang zuhur misal, ini kias sajalah. Bila hendak sembahyang zuhur, masukkan waktu zuhur dulu. Setelah masuk waktu zuhur, dibersihi dulu. Yang burungnya tadi tuh. Kayak pembersihnya seadanya kayak biasa Bersih, bestinja dulu. Setelah bersih, ditapal. Lawan kapas. Nih nah. Burungnya tadi, tapal lawan kapas. Betul dibalut pelung supaya kapasnya jangan lepas. Handi plus ke pembalutnya terserah Jangan terlalu kanjang. Lo pilih mati selalu. Nah handi plus ke apa kah atau jorot lawan yang tali kalambu kah sarah nah amun tali kalambu balik ganal benar. Nah imbah diikat asal bakapas di sini langsung baudu. Imbah baudu, nah kawas sembahyang. Lalu keluaran masih kayak apa kada bapak tuh dimaafkan ya. Walaupun tak keluar kayak itu dimaafkan ya. Langsung bodoh, langsung sembahyang apa sembahyang zuhur. Nah, karena hendak sembahyang asar pulang, masukkan pulang waktu asar. Ini dibersihi. Setelah bersih, tapal pulang lawan kapas. Kapas kadada aja kain atau ambal kah? Sarah ikat pulang. Nah, ikat yang sederhana. Sudah diikat, bawa bodoh pulang. Mbah bodoh sembahyang pulang sembahyang asar. Tak keluar gurunya sedikit ya. Kada apa tak keluar dimaafkan. Asal tadi sudah diikat. Jangan kada beikatan.
Amun kada beikat kaluarnya kan bisa tak baju tak salawat itu kada boleh. Amun masih keluarnya masih di tempatnya aja, masih di dalam ikatan tuh aja, ada apa-apa. Tapi yang diingat syaratnya masuk waktu dulu, diberesihi dulu, ditapal dulu, diikat. Nah, imbah tuh hanya langsung baudo. Urutannya nih lah, imbah sudah baudo hanya sembahyang wajib. Selesai lah. Nah, jadi tarumit mang sedikit nih tuh kada apa-apa ya kalau itu pahalanya banyak Pak, pahalanya banyak pahalanya luar biasa, bisa jadi wali itu maksud sabar pian nggih engka itu jatuh kan hawat ya kalau masuk maghrib ke itu pulang bersihi pulang tapal pulang baudu pulang sembahyang pulang maghrib isya ke itu pulang. Nah paham itulah. Yang ketiga, bolehkah tidur garis miring guring imbah sembahyang subuh bulan puasa nih karena mengantuk benar? Boleh benar urusan guring ya kalau yang kada boleh ninto belum bersubuh guring, haram hukumnya guringnya itu belum bersubuh. Memang ada pang hukumnya yang boleh guring belum bersubuh, hukumnya boleh apabila jam 2 malam boleh jam 2 malam belum bersubuh guring boleh bangun soalnya jam 2 malam hanya kuring belum bersubuh jangan bapak belum juga waktunya masuk. Nah ini mun sudah masuk waktu belum bersubuh lalu guring itu hukumnya haram. Tapi kalau sudah bersubuh guring, nah memang mawaris pakir pang kalau diamaliyahkan pada kondisi-kondisi yang tiap hari. Tapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu nah kayak bulan puasaan ini, nah itu boleh aja kada apa-apa tapi bawirid dulu. Jadi kada jadi kada pakir tuh kada jadi kada berlakunya bawirid tutungan bawirid hanya guring. Kayak itu bagusnya wiridnya dipanjangi sampai matahari bermunculak sama ya bohongnya. Nah, itu nomor 3. Jadi mun darurat boleh aja goreng lah. Lawan pia menurut penelitian pam biasanya kan jadi penyakit goreng imbah subuh tuh ya kalau. Tapi karena barakat puasa, orang goreng yang imbah puasa tuh nah kada jadi penyakit. Barakat puasa tadi tuh. Ini bermimpi yang keempat nih. Jadi ulun bermimpi rasa dibawa orang dalam mimpi ketemu seseorang. Orang tersebut mengatakan nanti di akhirat ujar perkataan itu nah Allah hanya kenal lawan Sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Nah, maksudnya Allah hanya memberi rahmat kepada orang yang mengikut mutabaah yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur selamat itu satu aja. Cakai bertaksi membawa kepada selamat itu taksi aja, taksinya itu satu aja pintunya, mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kada mutabaah kepada Rasulullah, kada diberi rahmat oleh Allah, kada selamat. Itu maksudnya. Yang kelima, malam 15 Ramadan dan seterusnya biasanya salat witir dan dilaksanakan dengan membaca doa kunut. Nah, pertanyaannya kalau kita sembahyang sunat witir waktu itu lalu ketinggalan baca kunut, apakah kita harus sujud sahwi? Nah kayak sunut kayak sembahyang subuh sujud sahwi ya kalau. Nah kalau ini di dalam kitab itu boleh kada sujud sahwi, boleh sujud sahwi. Nah boleh kada sujud sahwi, boleh sujud sahwi. Coba seandainya kada sujud sahwi, kada merusak lawan sembahyang nintuh, kada mengurangi ganal pahalanya sembahyang. Tetapi sekila kita menggawe sujud sahwi karena ketinggalan kunut di witir yang tadi, itu kada kita gawe itu hanya mengurangi kesempurnaan pahala aja. Lah, kada menambah banyak manfaat aja. Cuma merusak ada. Beda kalau kita sembahyang subuh. Tak tinggal kunut, kada sujud sahwi, itu cak ibarat baju beluang. Nah, sedangkan yang witir yang tadi di witir tadi itu kada sampai beluang-luang itu kada. Jadi boleh. Sebab kenapa? Sebab kunutnya ninto yang dilakukan di witir yang di akhir-akhir Ramadan itu boleh digawi, boleh kada. Maka seandainya tertinggal boleh di sujud sahwi, boleh kada juga. Paham ya lah? Nah, cuma seandainya sujud sahwi pun boleh juga.
gitu. Kada bang boleh juga karena digawe boleh, kada boleh digawe gitu nah. Yang keenam, syarat rukun mengeluarkan zakat harta, dan bolehkah meniati zakat hartanya sendiri. Urusan zakat harta atau zakat mal itu yang penting kita perhatikan dua macam aja. Pertama sampai nisab, yang kedua sampai haul. Dua itu aja kita perhatikan. Lawan duitnya kan usaha yang halal tuh jelas saja sudah ya kalau entah. Nah sampai nisab sampai haul. Arti nisab itu sampai hitungan jumlah duitnya itu nah. Yang dihitung itu lebihan dari biaya hidup. Hidup tuh artinya kan mencakup 5 macam aspek lah. Nang kayak kita pemakan, pakaian, kebutuhan hidup naranya, kaganaan, kebutuhan hidup. Apalagi nih biaya pendidikan anak, biaya kesehatan sekeluarga, itu biaya hidup 5. Pemakan, pakaian, kaganaan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya hidup naranya nih. Nah lebihan dari biaya hidup yang 5 ini ada lebihannya tersimpan, bisa di bank, bisa di rumah tersimpan. Dihitung yang lebihan tersisan itu berapa? Sampai kada hitungan kurang lebih antaranya nih khilafiyah lah jumlahnya ini nah. Cuma kita ambil pertengahan aja 90 gram emas. Pada riwayat yang lain 95 gram emas. Anggaplah 90 gram emas lah. 90 gram emas itu berapa duitnya? Hitung pian. Nah kalau duit kita tuh mencapai itu senilai 90 gram emas, berarti sampai nisab narnya. Satu. Tapi kalau duit kita misalnya dihitung-hitung ingat 5 gram emas saja lebihannya nih tuh, berarti kada sampai nisab. Lebihan. Nah, ingat 90 gram emas. Emas memang murni aja, kada ada campuran apa, murni masih babaluk, masih bercampur tanah lagi aja, masih ano. Nah, tuh 80 gram emas tuh, pada perum hadang 90, 80 gram emas sudah wajib, sudah ano. Itu kisah emas ya kalau. Ini kisah harta aja 90 gram emas lah. Nah lalu sampai nisab paham sudah lah. Nah sekarang yang duit yang sampai nisab itu tagana tak kumpul atau tatahan di simpanan kita, di rumah kita, di tabungan kita, tatahannya itu selama 1 tahun. Itu yang disebut sampai haul narnya. Kalaunya kita berisi harta usaha kita nih yang lebihan dari itu, pendapatan kita yang lebihan dari 90 gram emas, bahkan mau dihitung-hitung bisa sapikul emas, tapi hanya seminggu dapatnya, belum 1 tahun lagi, belum wajib zakat juga. Sebab wajib zakat itu tenungan sampai 1 tahun dulu, tadiam di wilayah ampun kita tuh 1 tahun jadi ampun kita. Itu disebut sampai haul naranya 1 tahun. Itu aja syaratnya. Bila pian duitnya yang lebihan dari biaya hidup tadi mencapai 90 gram emas, dan tadiamnya di diri kita, di awak kita, di rumah kita atau di bank segala macam itu lebih 1 tahun, sampai 1 tahun, maka wajib berzakat 2,5%. Nah, sedangkan niatnya boleh kita meniatakan, memang kita juga yang berniatnya. Bukannya ini kan pertanyaannya bolehkah kita berniat sendiri? Memang kita wajib berniat sendiri, kita seorang yang berniat. Kada kuat orang yang berniat. Duit seorang nih, duit orang. Jadi pertanyaannya bolehkah kita meniati zakat harta sendiri? Nah, memang kayak itu seharusnya duit kita, harta kita juga yang berniat. Kayak peniatnya simpel benar. Ya Allah, ulun sudah harta ulun sampai haul sampai nisab, tahun ini ulun berzakat. Nah, tuntung sudah. Tahun ini ulun berzakat 2,5%. Oh, lalu dihitung, hitung. Lalu dapat duitnya misalnya 10 juta. Nah 10 juta itu diutamakan diserahkan kepada fakir miskin. Bila sudah terkumpul, mau hendak berberkat lagi, berdoa pian, 2 selamat kah, 2 tolak bala kah, imbah sudah terkumpul hendak berdoa,
pian berdoa seorang kada bisa bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya Allah, tahun ini ulun gembira benar kau berjakat. Mudah tahun kena pulang berjakat pulang. Nah, yang duit yang 10 jutaan ini mudah-mudahan berberkat. Pian jadi akan banyak kena jadi 100 juta tahun kena uja pian misalnya. Nah, terserah pian itu dua kebaikan-kebaikan aja. Nah, setelah pian nang kaya itu, lalu pian julung utamakan fuqara. Innamas shadaqat lil fuqara. Orang-orang fakir. Tapi orang-orang fakir yang mana? Orang-orang fakir di sekitar kita dulu diutamakan. Keluarga kita, tetangga kita. Nah, kuitan bang, kada boleh kuitan tanggungan kita. Jangan dijakati, itu diberi. Nah, karena waktu kita hendak membagi itu kada perlu babadah. Di jakat kolah kada perlu nih itu babadah. Bah julung. Kada mesti harus babadah tuh. Tetapi kalau nyajakat itu bagus pang orang tahu supaya napa memotivasi kebaikan bagi orang. Bagus orang tahu kalau zakat yang wajib. Bagus orang tahu. Tapi mun kita memberitahu cagar yang rusak, ujub segala macam, baik badi diam ha. Ya kalau cagar habis pahalanya kina. Itu caranya. Nah, yang ketujuh, wiritan dalam perjalanan ketaatan kita menuju Allah pentingkah? Kadakah? Nyata penting. Itu pelajaran masalah wiritan tuh sudah rancak dijelaskan dalam kitab apa tuh Hikam ya lah. Nah, itu pelajaran yang malam Selasa, malam Minggu itu sudah sering dah. Jadi ibadah kita kepada Allah itu 4 macam: menuntut ilmu secara garis ganang, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunat, dan berwirid. Nah, wiritan ini termasuk bagian dari ibadah kita. Lalu kayak apa wiritan itu macam-macam, ada berbentuk rotipul atas, ada berbentuk ratipul haddad, ada berbentuk ketujuh baca Quran, macam-macam. Ada juga berbentuk tarikat. Tarikat termasuk wiritan. Nah, jadi wiritan itu penting. Apa manfaatnya? Banyak benar manfaatnya. Cuma manfaat yang paling besar sesuai dengan pertanyaan pian di sini, urusan suluk itu wiritan dijadikan Allah sebab sampainya kita kepada Allah. Jadi wiritan itu sabab. Memang la haula juga kadang beri bekas juga, cuma sabab hilang banyu apa dijadikan Tuhan? Sabab hilang haus ada banyu. Jadi banyu yang diminum sebab dijadikan hilangnya haus oleh Allah. Sama seperti wiritan dijadikan oleh Allah sebab sampainya kita kepada Allah. Nah, itu penting. Jadi nangka inilah orang kada ada bisi wiritan, nangkaya kada ada lampu dalam hidupnya. Kita tuh kada belampu aja kita. Bayangkan pian bisi sepeda motor, pian tunggang tengah malam kada belampu. Ayo. Maka laju pulang pian misalnya kada belampu kayak apa caranya? Maka tengah malam kadap gigi yang kelihatan putih. Kada belampu kayak apa? Nah, itu beli kita kada berwirid kita tuh. Udah kayak mahayabangnya kita. Nah, cuma penting diketahui wiritan ini yang mu'an ka'an sa'idin an kharam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jelas orang-orangnya itu jelas. Mengambil dari mana mu'an kita anu dari si anu ada anunya, itu yang bagus wiritan. Nah, kita alhamdulillah wiritan kita ada roti pelatos. Nah, roti pelatos ini kalau kita amaliyahkan bujur-bujur ada ijazahnya ya kalau ada sanadnya sambung menyambung sampai kepada sahibur ratibnya. Ini menjadi thariqat sebagian di daerah Maroko sana disebut thariqat at-tasiyah namanya. Jadi kalau kita membaca roti pelatos itu sudah berthariqat, sudah kita thariqat ya kita. Nah, alhamdulillah ya telah sudah berthariqat. Intinya wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.